Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang sudah tadi ketemu dengan kami waktu teaser, ketemu lagi sekarang ya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hamid. Nah, untuk semua Siap. sahabat CISC, sahabatnya Dokter Hamid, pasiennya, atau keluarga Indonesia semuanya. Ketemu lagi ya, kita hari ini dalam talk show CISC. Nah, sahabatku tersayang, sahabat kami yang betul-betul survivor, betul-betul pejuang. Kali ini dalam rangka melanjutkan program edukasi kanker yang terus digalakan oleh CISC, kami akan berbincang dan berbagi insight tentang kanker kolorektal atau usus besar ya, kalau bahasa umumnya. Nah, di masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Abdul Hamid Rohanan, spesialis bedah konsultan bedah. BD-nya apa dok? Bedah, Digestif. digestif, dan Digestif. baik. Dan Master Kesehatan, dan kita akan bisa memanggil beliau dengan Dr. Hamid. Tema kali ini, lika-liku kanker kolorektal dalam masa pandemi COVID-19. Kenali dan tangani dengan optimal. Nah, Anda mungkin yang belakangan ini sudah membaca di media, para sahabat atau pencinta film-film Marvel Studios. Tahu ya bahwa ada berita duka dan semua sedang berduka bagi penggemar Black Panther atau pemain atau atlet pernah nonton film 42. Kita tahu bahwa Chadwick Boseman meninggal di usia 43 tahun karena kasus ini. Begitu. Di usia yang cukup muda dan memang awalnya tidak banyak yang tahu dan akhirnya menjadi sesuatu yang fatal merenggut jiwa gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita ngobrol pagi ini Anda mendapatkan banyak inspirasi dan insight dan Anda menyebarkan lagi informasi ini, insya Allah pengetahuan yang Anda miliki bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Begitu ya dok ya. Nah, talk show Siap. yang diselenggarakan oleh CISC dan didukung penuh oleh PT Roche Indonesia selalu memberikan informasi dan solusi yang lengkap, tepat bagi pasien, serta dukungan untuk penyintas, pasien, dan juga keluarga pasien. Para sahabat yang ingin bertanya, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti kami akan pilih dan menjawab pertanyaan Anda. Tenang, IG Live kali ini durasinya panjang banget. Sampai Dokter Hamid puas untuk menjawab semua pertanyaan. Siap. Dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama selama 60 menit dan dilanjutkan sesi kedua. Untuk diinformasikan kepada Anda, studi epidemiologi menunjukkan bahwa pasien CRC atau colorectal cancer di Indonesia lebih muda dibandingkan pasien di negara maju. Lebih dari 30% dari kasus yang terjadi di usia 40 tahun atau bahkan lebih muda lagi. Dengan semakin banyak kasus ini, kan yang kena akhirnya usia produktif. Jelas bahwa kanker usus besar merupakan masalah kesehatan masyarakat dan ini adalah kasus serius yang ada di Indonesia. Dok, yuk kita mulai. Jadi kunci utama keberhasilan penanganan kanker kolorektal atau usus besar bagaimana? Silakan dok. Terima kasih kepada Mbak Sahnas. Terima kasih kepada teman-teman di CISC, PT Rose, dan semuanya, para pendengar di live Instagram. Kita perlu kenalin dulu deh apa yang disebut dengan kanker kolorektal itu. Kadang-kadang apa sih kolorektal itu? Nah, kolorektal itu usus besar. Kalau kita lihat gambar sejenak, nah ini ya, Ya, oke.
Nah, ini ada gambar. Ini kalau gambar manusia secara utuh, yang disebut dengan usus besar itu usus-usus yang di tepi-tepi ini. Yang di tengahnya ini usus halus. Ini yang disebut dengan usus besar atau disebut kolorektal sampai ke rektum. Ya, Oke. kalau kita perbesar, gambar berikutnya ada gambar usus yang sudah kita perbesar. Nah, ini kita bagi sebenarnya usus sebelah kanan dan usus sebelah kiri. Kenapa kita bagi? Karena keluhannya menunjukkan hal yang berbeda. Kalau yang sebelah kanan, karena baru saja menerima dari usus halus, jadi kotoran itu masih halus, masih cair. Kalau ada usus di sebelah kanan, usus besar sebelah kanan, maka fungsi penyerapannya terganggu, sehingga keluarannya masih berbentuk diare. Masih berbentuk diare. Diare-diare bersifat kronis. Nah, perdarahan yang terjadi di sebelah kanan itu tersamar, nggak jelas. Tapi tiba-tiba pasiennya lemes saja karena kurang darah atau anemia. Jadi hati-hati kalau diare kronis dan tiba-tiba lemes karena kurang darah. Perlu kita pikirkan adanya kanker di usus besar sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Fungsi penyerapan yang sebelah kanan sudah berfungsi, sehingga di sini kotorannya lebih padat. Kalau terjadi tumor di daerah sebelah kiri, keluhannya yang mungkin mulai kembung-kembung, mulai sulit buang air besar, mungkin ada perdarahan segar. Itu keluhannya antara usus besar kanan dan kiri. Oke. Ya. Kemudian faktor resiko. Kenapa di Indonesia ini kok cenderung muda? Nah, banyak faktor. Banyak faktor. Kita kembali, bukan. Nah, jadi memang banyak faktor. Sekarang saya simpulkan dulu di awal ya, Dok ya. Mohon izin. Yang pertama adalah hati-hati jika Anda ternyata misalnya ada tanda-tanda kok kayak anemi, misalnya begitu. Atau diare yang tidak kunjung membaik, maka ada baiknya Anda langsung pergi ke dokter, para sahabat, gitu loh. Jangan ngobatin sendiri, beli obat di warung, misalnya ya, untuk diarenya. Karena jangan-jangan tubuh kita ini lagi memberikan tanda-tanda dini. Kan tubuh ini cerdas ya, tubuh ini sebetulnya cerdas sekali untuk memberikan informasi ke kita. Jadi kenali tanda-tandanya. Yang kedua adalah misalnya tadi anemi, diare yang tidak berhenti, atau susah BAB, hati-hati jangan sampai dibiarkan. Kalau begitu, kalau tanda-tanda ini muncul ya dok ya, mesti perginya kemana untuk langkah awalnya dulu nih dok, kemana? Kan nggak mungkin langsung ke dokter Hamid, jadi kemana? Siap. Jadi memang sebaiknya ke dokter menceritakan perihal yang dialami. Diare kronis, badan lemes, kelihatan pucat, atau buang air besar ada darah. Nah, mohon untuk segera periksa ke dokter. Terutama yang buang air besar ada darah, mohon minta untuk diperiksa. Di era COVID tersebut, memang kita seminimal mungkin untuk melakukan kontak tubuh. Nah, tetapi ini perlu kita jelaskan. Mohon teman-teman kalau ada keluhan seperti ini, mohon tetap minta diperiksa. Karena colok dubur, pemeriksaan colok dubur itu sangat vital, sangat bermanfaat. Apakah ini ambeien, apakah ini tumor.
Karena banyak yang datang terlambat ke kita, itu 3 bulan diobati ambeien, ambeien, ambeien. Hmm. Nah, begitu datang ke tempat kita, kondisinya sudah lebih parah. Parah. Baik. Ya, Baik. Ini secara umum ya dok, yang siap. awam yang saya tahu, kalau bedanya ambeien dengan kanker usus pada saat BAB dan proses berdarahnya. Jadi kalau ambeien keluar feses atau kotorannya, baru darahnya netes. Begitu ya dok ya? Tapi kalau Siap. misalnya kanker usus besar ini feses atau kotoran kita berbarengan gitu kan dengan darah. Ya, Betul atau salah, Dok? Tanda-tanda awal betul, itu. betul. Jadi kalau kita curiga suatu keganasan, biasanya kotorannya itu tertempel oleh darah. Kadang-kadang ada lendir juga, tapi kalau ambeien menetesnya setelah BAB dan kadang tidak ada lendir. Paham, paham. Baik, Dok, kalau begitu kita ngomong faktor resiko ya. Jadi mesti diperbaiki pola hidupnya nih. Apa yang mesti diperbaiki? Silakan, Dok. Ya baik, faktor resiko ini ada dua. Mm-mm. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi sama faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Sekarang yang tidak bisa dimodifikasi. Mm. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ada riwayat satu garis keluarga cancer. Nggak bisa ini dimodifikasi. Memang riwayatnya demikian. Kemudian seseorang tersebut ada riwayat penyakit infeksi kronis di usus besarnya yang disebut dengan kolitis. Ada juga riwayat polip yang ada di usus. Jadi pokoknya polip tumor ini tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi adalah kebiasaan hidup, termasuk pola makan dan aktivitas. Pola makan tiap hari ketemu daging, terutama daging merah. Waduh, hati-hati. Ini bisa kita modifikasi, artinya bisa kita kurangi. Kemudian kita bermalas-malasan terus main game. Tidak pernah beraktivitas. Nah, padahal American Cancer Society menganjurkan kita tuh kalau sehari 30 menit 5 kali dalam seminggu menurunkan resiko kanker ini sangat rendah. Jadi Baik, inilah yang bisa dimodifikasi. Terus baik. mohon maaf satu lagi yang obesitas. Mhm. Nah, mohon kalau yang sudah terlalu gemuk dimodifikasi supaya jadi langsing. Iya, Itulah faktor iya. risiko. Iya, jadi kalau misalnya kesimpulan membicarakan soal faktor resiko yang dapat dimodifikasi, karena usus itu bergerak ya dok ya. Kalau Ya, misalnya kita diam saja, yang dikaitkan dengan gerak badan tadi atau obesitas tadi gitu ya, sehingga itu meningkatkan faktor resiko. Selain memang pola makan yang rendah serat gitu kan, tapi kita bolak-balik makannya daging-dagingan. Tapi yo orang Indonesia kan jarang makan steak, Dok. Biasanya beli daging, potong-potong, bikin semur. Bukannya kayak orang asing steak ya yo segitunya gitu loh. Tapi kenapa tinggi juga ya di Indonesia dan angka yang menjadi pasien tuh usianya relatif muda, Dok. ya memang banyak faktor, kita tidak bisa menentukan salah satu faktor penyebab tersebut. Hmm. Kami punya pasien masih umur 20 tahun, umur 24 tahun, 26 tahun. Itu ada pasien saya. Jadi memang semakin muda. Setelah kita lakukan tracing, ternyata memang ada ayahnya yang menderita tersebut. Nah, Ya, ya, jadi ya. saran saya, jika ada garis keturunan, mohon segera screening Ya, seawal mungkin. ya. Demikian. Baik, ini Mas Aji udah nggak sabar nih, Mas Aji Suryaji, ini udah nggak sabar, langsung mau nanya bagaimana cara motong, begitu ya.
beliau mau tanya dok, kalau kanker usus besar yang ususnya dipotong itu udah masuk stadium berapa ya dok? Katanya Mas Aji Suryaji. Sekalian ya dok, kita ngebahas masuk ke pintu metode penanganan kanker kolorektal atau kanker usus besar secara umum. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kita bicara tentang modalitas terapi cancer, itu ada 4 utama, yaitu modalitas pembedahan, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi. Sekarang ditambah lagi yaitu nutritional terapi. Oke. Nah, dari modalitas terapi ini, sebenarnya yang utama untuk kanker itu yang mana? Yang utama adalah pembedahan. Jadi mohon kepada para pendengar, mohon dipertimbangkan jika keluarganya, tetangganya ada yang kanker, terus ada yang, oh nggak usah dioperasi, diberi obat A saja, obat B saja. Mohon jangan percaya. Karena dari modalitas terapi yang saya sebutkan tadi, gold treatment-nya, gold standarnya adalah pembedahan. Sekarang stadium berapa yang bisa dibedah? Semua stadium harus dibedah. Kecuali yang unresectable, yang tidak bisa dipotong. Kenapa nggak bisa dipotong? Karena sudah lengket kemana-mana. Dipotong nggak dipotong tidak berpengaruh terhadap hasil. Nah, itu yang tidak kita lakukan pembedahan. Tapi selama bisa dilakukan pembedahan, stadium berapapun harus dilakukan pembedahan. Dengan cara memotong. Baik. Nah, kalau yang terapi sistemik itu bagaimana, dok? Terapi sistemik itu kemoterapi. Kemoterapi. Jadi modalitas terapi pembedahan yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi itu bukan pengganti operasi. Bukan, karena itu satu kesatuan modalitas terapi. Setelah dioperasi, ditentukan stadiumnya. Jika stadium 0, stadium 1, tidak membutuhkan terapi sistemik. Ya. Tidak membutuhkan. Karena apa? Kita ketemukan dalam stadium dini. Ya. Nah, sehingga bersifat kuratif. Kuratif itu sembuh dengan operasi. Ya. Tapi yang stadium 2, terutama yang high risk, stadium 2 high risk itu resiko tinggi untuk kambuh. Stadium 3, stadium 4 harus dilakukan pemberian terapi sistemik atau kemoterapi. Baik. Demikian. Baik. Ini masuk nih pertanyaan dari Ibu Joyce Hutapea. Salam kenal Dokter Hamid, saya didiagnosa CA RECTI kan tadi ya, rektum ya, kalau nggak salah. Siap, rektum. Ya, stadium 3B. Tahun 2018 bulan Februari sudah opname kolonostomi, sinar dan kemo obat TS1 di Pineng. Masalahnya dok, ini tahun kedua saya pause pengobatan untuk kontrol di masa COVID. Silakan. Terima kasih. Untuk rektum, modalitas terapinya ditambah lagi yaitu dengan radiasi. Oke. Untuk rektum. Tapi kalau untuk kolon, usus besar, itu kurang sensitif terhadap pengobatan radiasi. Jadi kalau Ibu Joyce tadi sudah dilakukan, sudah operasi atau belum saya tidak tahu. Yang jelas sudah dilakukan radiasi dan pengobatan, yaitu dengan tablet. Ya. Jadi menurut saya, beliau sudah operasi dok, operasi kolonostomi. kalau kolostomi saja itu belum kita kategorikan sebagai operasi. Yang disebut operasi itu adalah mengambil tumor. Sedangkan kolostomi itu membuat anus buatan.
Iya, 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 iya. Kalau yang dikerjakan cuma membuat anus buatan, belum kita kategorikan sebagai surgical treatment, belum Oh, sebagai terapi bedah, belum. baik, baik, Belum. paham, paham. Ya. Baik. Di era Jadi, pandemi, di di era era pandemi, pandemi, iya, menurut saya tidak ada perbedaan perlakuan sebenarnya. Kalau waktunya kontrol, silakan kontrol. Tapi tetap protokol COVID kesehatan. itu berjalan. Jadi kita tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, periksa rektal tuse yang tadi colok dubur tetap kita lakukan. Iya, iya, Tentunya memang kita harus kaidah-kaidah protokol COVID berjalan. baik. Kalau tidak kita lakukan monitoring atau kita kontrol, tahu keberhasilan terapi, tahu tidak keberhasilan kita nggak ngerti. Iya, nggak ada tolok Ya, ukurnya ya dok ya, nggak siap, bisa ya. dicek begitu ya. Baik, ini ada dari Ibu Piki Rumintan. Dok, apa benar kanker usus besar ini lebih tinggi probability-nya menyerang pria? Betul, menurut epidemiologi itu di antara 100.000 populasi itu 19, sedangkan pada wanita 15. Memang hampir sama, tetapi secara angka itu lebih tinggi pria. Sebabnya apa? Ini belum terjawab. Belum Ya, terjawab. Ya. ya. Baik, masuk lagi dari Ibu Lina Gunawati 81. Dok, ibu saya 72 tahun, jadi udah sepuh ya dok ya. Baru divonis terkena kanker ini. Kalau dilakukan operasi, apakah aman? Baik, usia bukan penghalang. Saya pernah mengoperasi umur 84 tahun. Kalau memang indikasi operasi dan tumor masih resectable, resectable itu artinya masih bisa dioperasi, operasi. Tentunya kita ada toleransi operasi dari teman sejawat paru-paru, teman sejawat jantung, penyakit dalam, dan ahli bius. Ya, Kalau beliau-beliau itu semuanya sudah ACC, baru kita melakukan tindakan pembedahan. Jadi baik. umur bukan faktor penghalang. Baik. Bukan penghalang, tapi dengan banyak pertimbangan dan pasti banyak dokter dengan disiplin ilmu yang berbeda langsung terjun untuk menangani pasien Siap, tersebut ya dok ya. Ini siap. selanjutnya lucu nih, ini nama akunnya panjang banget. Allahu Akbar. Ada akun namanya begini nih. Fani E. Don Alicia Amira Ahnof. Ini kayaknya semua anaknya ditaruh di nama akunnya. Pertanyaannya begini dok, proses screeningnya bagaimana ya dok? Mohon pencerahannya lagi, silahkan. Proses screening bagaimana? Oh, terima kasih. Jadi untuk screening, indikasi screening itu sebenarnya tadi itu. Usia 50 tahun ke atas sebaiknya dilakukan screening. Kemudian ada riwayat keluarga atau riwayat dirinya sendiri yang kena polip atau cancer. Screening yang dilakukan meliputi pemeriksaan darah. Ya, Pemeriksaan darah itu yang dicek adalah tumor marker, ya, CEA. Nah, tumor marker. Kemudian dari kotoran, dari feses. Dari feses itu kita tes paling gampang itu adalah tes darah samar. ya, Nah, jika tes darah samar positif, dilanjutkan dengan teropong. ya, Diteropong melalui dubur, diteropong namanya kolonoskopi. ya, Nah, dari screening tersebut, yaitu screening itu pemeriksaan fisik, kita colok-colok dubur, pemeriksaan macam-macam, kemudian ya, dari darah, kemudian dari imaging atau radiologi, ya. yaitu kita teropong tadi itu. Baik, Itu screeningnya. baik, baik dok. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya dari saya nih dok ya, bukan dari para sahabat yang nonton IG Live kita. Seberapa penting sebetulnya keterbukaan antara seorang dokter
dengan pasien sekaligus dengan keluarga. Maaf ya dok, mohon maaf sekali. Iya. Karena dokter Indonesia itu kan baik-baik ya. Kadang-kadang suka menyembunyikan fakta untuk tidak mengecilkan hati atau membunuh asa dari seorang pasien. Sebetulnya kalau saya lihat ini kan juga ada beberapa yang akhirnya mereka larinya ke dokter yang di luar Indonesia karena mungkin mereka lebih bukannya lebih percaya tapi memang karena lebih terbuka gitu loh untuk Iya. menceritakan kondisi pasien dan sebetulnya harapan hidupnya tinggal berapa persen begitu. Mereka tuh lebih tega dok untuk menyampaikan itu. Menurut Anda dok, silahkan. Ya, terima kasih. Memang hak pasien untuk mengetahui penyakitnya itu dijamin oleh undang-undang. Jadi sebaiknya para dokter pun minta izin kepada keluarga dulu, boleh nggak saya secara terus terang menyampaikan perihal tersebut kepada pasien langsung dan keluarganya. Nah, saya sedikit cerita, saya pernah keluarganya itu melarang saya Menyampaikan. menyampaikan, oh jangan dok nanti stres dan lain sebagainya. Akhirnya saya hanya menyampaikan kepada keluarga. Dengan demikian, maka proses pemberian pengobatan sistemik kemoterapi tidak dijalankan oleh pasien karena pasien tidak mendapatkan penjelasan. Oh saya nggak apa-apa. Begitu 3 bulan kemudian merasa ada sesuatu, ternyata sudah residif atau sudah muncul kembali tumornya. Pasiennya, loh dok, kenapa saya nggak dikasih penjelasan? Nah, saya balikkan kepada keluarganya. Bagaimana keluarga dulu yang minta saya untuk tidak memberikan penjelasan? Untung ada tanda tangannya. Ternyata keluarganya kabur semua. Allah. Jadi izin saran, kita tetap harus terus terang kepada pasien secara terbuka Ya. karena dilindungi oleh undang-undang. Pasien wajib tahu apa sakitnya dan apa tindakannya. Demikian. Baik. Baik, terima kasih dok. Nah, kalau begitu kita masuk ya ke pertimbangan tentang konsekuensi setiap pengobatan. Apakah itu pembedahan, kemoterapi, radiasi, begitu ya, atau apa istilahnya radioterapi ya dok ya. Perlu kan mempertimbangkan benefit dari pemberian terapi tersebut jika kita lihat dari faktor resikonya. Apalagi kita masuk nih dok, COVID-19 kita nggak tahu kapan berakhirnya nih dok. Sementara kanker kan berkembang dengan ganasnya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Di era pandemi ini bukan penghalang untuk melakukan screening, untuk melakukan terapi pada kanker usus besar dan rektum atau colorectal cancer. Bukan penghalang. Cuman menurut ESMO guideline, lagi-lagi itu suatu guideline, hanya rel besar yang belum tentu bisa dilaksanakan ke semua negara, yaitu dibagi menjadi 3 kategori atau prioritas. Ada prioritas beresiko tinggi. Contohnya orang cancer, tapi sudah kankernya besar, jadi sudah nggak bisa buang air besar. Artinya sudah tersumbat. Atau cancer dengan perdarahan-perdarahan. Atau jadi cancer dengan udah mengancam jiwa lah dok. Mengancam jiwa. Nyeri. Skor nyerinya tinggi sekali. Itu prioritas. Mau nggak mau harus dilakukan tindakan. Tentunya si dokter dan tim tenaga kesehatan yang lainnya, nah karena ini COVID, harus pakai level 3. APD-nya level 3. Jadi semuanya kita membuat perlindungan diri. Nah, penuh. Nah, karena apa? Tidak ada pilihan, kita harus melakukan tindakan pada pasien tersebut. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan prioritas menengah atau medium. Itu dalam waktu 6 bulan, 6 minggu masih bisa ditunda. Contohnya kembung-kembung hilang, jadi masih parsial obstruksi. Dan prioritas rendah.
Ya, Prioritas rendah itu contohnya tidak ada keluhan tapi sudah ya, terdiagnosis. Keluhan nggak ada. ya, Itu penanganannya dikatakan di situ sampai masa pandemi selesai. Lah ya, selesainya 3 tahun gimana? iya, Masa kita iya, tunggu sekian tahun? Nah, iya, itulah iya. bagaimana kebijakan seorang dokter dalam mempertimbangkan penanganan terhadap pasien-pasien kolorektal cancer tersebut. Baik. Baik, kalau gitu saya simpulkan dari kalimatnya Dr. Hamid yang terakhir bahwa ESMO mengelompokkan pasien secara umum menjadi 3 nih, para sahabat ya. Yang pertama prioritas tinggi yang sudah mengancam jiwa, sehingga ini signifikan sekali sakitnya dan mesti dilakukan penanganan langsung begitu ya pada masa pandemi seperti ini. Kalau enggak, masalahnya akan ada nyawa yang tidak bisa diselamatkan. Nah, kelompok yang menengah di mana tidak kritis tetapi keterlambatan terapi lebih dari 6 minggu berpotensi memberikan dampak yang kurang baik kalau nggak dijalani. Begitu ya dok ya. Jadi tetap Siap. hitungannya tuh adalah 6 minggu nih, hitungannya dokter Hamid tadi. Dan kelompok prioritasnya rendah, kondisi pasiennya cukup stabil sehingga layanan dapat ditunda selama pandemi COVID-19 atau intervensi tidak diprioritaskan. Kalau begitu dok, untuk mengetahui prioritas tinggi, menengah atau rendah, perlu nggak sih kita second opinion? Kalau misalnya nggak yakin sama dokter yang nanganin di awal, etis nggak dok? Boleh nggak begitu pasien? Terima kasih. Itu hak pasien untuk mencari second opinion. Ya, Tetapi kalau dia datang pada dokter yang memang itu bidangnya, dan dokter tersebut mau secara terbuka memberikan penjelasan perihal sakitnya, saya yakin mungkin pasien tersebut tidak membutuhkan second opinion. iya Tapi kalau betul. datangnya bukan ke ahlinya dan juga dokternya tidak memberikan penjelasan secara Terbuka. optimal, ini yang membuat pasien ini bertanya-tanya. Iya, Wah, saya kok iya. nggak puas dengan penjelasan dokter, saya mencari dokter lain. Itu biasa terjadi di tempat kita. Baik, baik. Diperbolehkan, Dok, silakan. pokoknya silakan itu hak Anda para sahabat dan juga keluarga yang mungkin Anda atau keluarga Anda terdiagnosa sehingga menjadi pasien untuk kanker usus besar begitu ya. Hak Anda Ya, untuk mendapatkan second opinion dari dokter khusus spesialis masalah itu. Jangan pergi ke dokter yang bukan khusus begitu. Yang nggak boleh adalah pergi kalau udah situasi kayak begini ke pengobatan mistis. Itu yang nggak boleh gitu loh. siap. Betul ya dok ya, karena Betul. kanker, semua jenis kanker itu adalah penyakit medis, bukan penyakit mistis. Nggak bisa diobati dengan hal-hal yang tidak masuk ke logika. Kalau misalnya Anda menganggap pergi ke orang pintar karena takut karena kebanyakan begini dok nih sahabat-sahabat saya yang suka DM ke saya, kalau dipotong, dioperasi, pisaunya itu akan menambah lebih ganas kankernya. Itu kan mitos ya dok ya. Jadi jangan dioperasi, karena orang pintar tidak mau ngobatin kalau udah kena pisau dokter. Katanya begitu dok. Apa yang mau disampaikan untuk meluruskan mitos ini? Silahkan. Iya, terima kasih. Jadi kita mengoperasi itu ada istilah reseksi en bloc. Ada reseksi en bloc. Artinya apa? Artinya usus yang mendapatkan makan dari pembuluh darah yang sama, itu semuanya harus kita buang. Jadi yang kita potong itu bukan kankernya. Yang kita potong itu usus sehat supaya batas yang kita potong itu batas sehat. Kalau Oh, kita memotongnya dekat dengan tumor, ya. nanti ujung-ujungnya di dalam pemeriksaan laboratorium itu bunyinya batas sayatan tidak bebas tumor. Itu kegagalan. Oke. Nah, jadi yang Paham. kita potong itu adalah usus sehat. Paham, paham. Oh, Sehingga
Jadi pinter Sehingga, nih semuanya. nah, Betul, betul. Iya, sehingga tumornya sehingga semuanya terbuang. iya, 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 Ya. benar. Jadi Jadi masuk jangan ya, takut dengan pisau bedah. lebih takut kalau kita nyimpen bom waktu. Udah begitu Siap. aja kesimpulannya ya dok ya. Baik, kita masuk ke menjawab pertanyaan semua sahabat yang masuk di kolom komentar ya dok. Siap. Dari Ibu Henian Nur, dok, untuk faktor risiko genetis, apakah menurun jenis kanker yang sama atau bisa kanker yang berbeda? Misalnya, ibu saya kanker serviks. Apakah anaknya beresiko kanker kolon atau kanker serviks juga? Atau kanker yang lain? Terima kasih. Memang secara teoritis itu adalah kanker yang sama. Tetapi saya mendapatkan beberapa kasus ibunya kena kanker serviks, bapaknya kena kanker prostat, anaknya kena kanker kolon, kolorektal. Jadi, yang diturunkan itu memang tidak besar, sekitar 10, 15, 20%. Jadi yang 80 sampai 90% itu sporadis didapatkan dari pola hidupnya. Oke. Nah, tetapi yang diturunkan itu tidak harus dengan kanker yang sama. Iya, iya, Ya. iya. Pokoknya sakit nggak sakit ya memang kita mesti periksa lah begitu ya. Ya. Kalau misalnya ternyata memang kita ada pohon keluarga yang punya riwayat kanker, kanker apapun, maka kita mesti waspada untuk melihat tanda-tanda. Sekali lagi tubuh manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa begitu luar biasa dan memberikan alarm kepada kita. Kita saja yang suka lengah sebetulnya gitu karena kesibukan kita atau kita tidak acuh gitu ya, acuh tak acuh dengan tanda-tanda itu atau ngegampangin. Nah, ini nih. Atau misalnya jadi dokter sendiri gitu kan ya, ngobatin sendiri pakai obat warung. Nah, itu yang bahaya. Baik, dok, ini masuk dari Barik Rumah Main. Metas atau penyebaran ya, di KGB dan paru belum ada tindakan. Masih takut dok, terima kasih. Pertanyaannya itu. Baik, jadi semuanya kalau memang metastasis jauh, itu yang sering pada colorectal cancer itu di liver sama paru. Sebenarnya semua yang ada tumor yang bisa dibuang atau dioperasi, itu pilihannya adalah operasi termasuk di kelenjar getah bening. Jadi reseksi end block tadi itu yang saya sampaikan, itu termasuk mengambil kelenjar getah bening di sekitar tumor. Oke. Jadi harus diambil. Bagaimana yang di paru atau yang di liver? Jika bisa dilakukan pembedahan, sebaiknya semua tumor itu dibedah. Iya. Nah, jadi tidak ada yang namanya, udah yang di paru nggak usah dibedah, nanti di kemo saja. Tadi sudah kami ingatkan bahwa kemoterapi bukan pengganti operasi. Iya. Terima kasih. Mesti satu paket gitu ya dok ya. Baik, Satu ini paket. dari para sahabat yang ada di Makassar, Cancer Care Community, mengatakan begini, tanya kalau terapi kolon yang seperti perutnya dicuci itu gimana dok? Iya. Ya kalau sekali-sekali bolehlah. Tapi di situ itu ada kuman-kuman komensal. Kuman-kuman komensal itu artinya kuman-kuman yang memang diperuntukkan oleh kolon sebagai flora normal. Itu memang normalnya begitu. Jadi kolon sendiri itu ada mekanisme pertahanan tubuh sendiri. Kalau yang normal-normal dibuang, nanti jadinya tidak normal. Betul. Tetapi kalau itu dilakukan tidak rutin, silakan saja. Mohon tidak dilakukan secara rutin. Terima kasih. Iya, betul. Baik, ini masuk lagi Miko Wibito. Dok, mau nanya, apakah ada kemungkinan jika usus dipotong 2 kali dan apakah berpengaruh dalam proses pencernaan karena ususnya menjadi pendek?
Ya, terima kasih. Usus halus itu 5-6 meter. Oh, baik. Usus besar, ada usus besar sebelah kiri, sebelah kanan, tengah, kiri. Mm-mm. Nah, jika kita melakukan pemotongan usus, usus besar sebelah kanan semua kita buang, masih ada Sekalian, tengah. sekalian gambarnya lagi dok, sekalian gambarnya yang tadi dok, Oh ya, supaya lebih ya jelas. terima Iya, kasih. iya, iya, Ini. iya. Jadi kebayang visualnya dok. Iya, Nah, ya, jadi ini ada usus besar sebelah kanan. Ini sebelah kanan, ini sebelah tengah, sebelah kiri, ini sigmoid, ini rektum. Sekarang kita memotong sebelah kanan. Memotong. Ini ada pembuluh darahnya yang saya katakan tadi. Kalau kita membuang sebelah kanan, semua yang dihidupi oleh pembuluh darah yang sama ini dibuang. Dibuang. Kalau ini dibuang, berarti penyerapannya masih ada di tengah dan kiri. iya. Jadi fungsi penyerapan masih ada. Nah, Mm-mm. kalau yang dibuang sebelah tengah, berarti masih ada sebelah kanan dan sebelah Mm-mm. kiri. Kalau Iya. yang dibuang sebelah kiri, masih ada sebelah kanan dan sebelah tengah. Mm-mm. Memang awalnya perlu adaptasi. Ada juga ini yang kita lakukan pemotongan semuanya, namanya pankolektomi. Pankolektomi itu semua usus besar ini kita buang. Usus halusnya kita sambung ke rektum. Ini juga terjadi. Mulanya memang terjadi gangguan penyerapan. Buang air besarnya sering lebih encer. Tapi lama-lama nanti akan mengalami adaptasi. Proses fungsi daripada usus akan normal kembali. Makasih. Oh, baik, baik. Jadi kebayang ya dok ya. Ini jangan dipindahin dulu gambarnya dok. Ini dari Barik Rumah Main. Dok, izin nanya, saat ini saya alami perut membesar dan agak keras. Setelah operasi mastektomi 2017, pemeriksaan USG abdomen tidak ditemukan apa-apa. Perlu fokus pemeriksaan di pencernaan karena saat ini metas dok. Silakan. Terima kasih. Untuk payudara itu metastasisnya yang paling sering di liver. Iya, Jadi untuk mencari metastasis atau iya. penyebaran, izin saran menggunakan CT scan. Kalau dengan Oh, baik. USG kadang nggak dapat. Iya. Ya, karena USG itu hanya simpel saja jangkauannya, Heeh. sehingga untuk melacak ke sana bisa dengan pemeriksaan CT scan. Tapi CT scan-nya harus dengan kontras. Iya. Nah, Baik. supaya ya, Supaya apa dok? Lanjutkan. ya supaya ketemu Ya, organ mana yang mengalami atau yang pembengkakan. ada pembengkakan. Iya, baik. Usus bengkak mungkin nggak dok? Makanya tadi saya mohon gambarnya nggak diganti. Kalau misalnya perut membuncit atau membesar gitu, mungkin nggak ada bagian usus ini yang membengkak dok? Sebenarnya usus membengkak itu istilahnya kita adalah mengembang atau dilatasi. Iya. Dilatasi. Itu ada dua sebab. Bisa ususnya yang paralitik itu malas bergerak, Mm-mm. itu nanti kembung tetapi tidak ada obstruksi. Mm-mm. Nah, kembung lagi karena obstruksi. Obstruksi ini biasanya karena suatu tumor atau puntiran atau penekanan. Di bagian Nah, mana dok? ini Silakan dok, tunjukin dok. bisa bisa di mana saja. Yang sering terjadi puntiran justru di sigmoid. Mm-mm. Nah, ini atau kalau terjadi adanya tumor juga sering di daerah rektosigmoid. Di mana? Ini akan menyebabkan obstruksi. Jadi bengkaknya atau kembungnya itu karena diameter ususnya jadi mengecil Iya. atau diameter usus jadi sempit. Baik, baik dok. Ini ada Ibu Lin Marlina 82. Salam kenal Dokter Hamid. Saya didiagnosa CA rektum. Saya sudah operasi bulan November. Alhamdulillah usus langsung bisa disambung lagi. Sekarang saya proses kemo. Rambut saya sekarang sudah digundulin karena efek kemo.
Nah, adakah gambar yang dokter ingin tunjukkan dengan kasusnya Ibu Lin? eh Coba, Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, sebenarnya ada gambar rektum, cuman tidak tidak geser ya tidak dikit dok. Iya, terkopi, sip. ya Ya, tidak terkopi di sini. Sebenarnya ini yang kita pertanyakan ini regimen kemoterapinya apa? Karena ya, untuk kolon dan rektum itu efek samping obat kemoterapinya yang untuk ke rambut sangat minim, kurang dari 1%. Di antara 100 orang yang di kemo, itu hampir tidak pernah ada yang rambut rontok. Kalau toh ada, paling satu di antara 100 orang. Makanya saya izin mempertanyakan, obat kemo apa ini yang dipakai oleh ibu tersebut. Ya, karena untuk obat kemo jenis kanker rektum dan jenis kanker kolon itu tidak menyebabkan rambut rontok. ya. Ya, makasih. Baik, baik, terima kasih dok. Ini dari Pak Simon Sipahutar 72. Dok, saya sering sembelit atau susah BAB. Sudah tes CEA, hasilnya masih di bawah angka rujukan. Ini cancer marker ya dok ya, CEA ini ya. Sudah tes feses dan memang darah samarnya positif. Dan saya disarankan untuk CT scan. Apa bisa ketahuan dok kalau dari OTS? Ya, CTS, terima kasih. CT scan. Ya, terima kasih. Ini Bapak sudah mulai tahap yang benar sebenarnya ini. Jadi, CEA, CEA itu bukan diagnostik, bukan alat diagnostik. CEA Ya, itu hanya untuk monitoring. CEA yang ya, rendah tidak menyingkirkan keganasan. Jadi CEA yang rendah tidak menyingkirkan keganasan. Nah, dengan tes darah samar yang positif, sebelum CT scan, kita sarankan untuk kolonoskopi, oke. untuk diteropong dari dubur. Karena masih kecil, tumor yang masih kecil, yang belum berbentuk tumor membenjol, itu dengan CT scan nggak akan dapat. Ya, Tapi dengan kolonoskopi, secara virtual akan tampak. baik. Baik, baik dokter. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih dari HN Brian, tulisannya HNBIRNE. Bacanya gimana nih? HN Birne. Susah banget. Nanti ya dijawabnya sesudah sesi kedua ya. Karena suaminya tuh 36 tahun sudah pernah kolonoskopi, dia usia 21 tahun, apakah kemungkinan CA usus? Nah, nanti dijawab di sesi kedua. Jadi nanti gabung lagi ya, karena memang dia tuh suka mules dan suka nervous cari toilet gitu ya, dan hal-hal seperti itu apakah menjadi tanda-tanda tentang CA. Nah, sebelum saya tutup di sesi pertama ini, baiklah semua sahabat, sepertinya ada banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab karena pengetahuan yang diberikan oleh Dr. Hamid sungguh luar biasa gitu ya. Sangat terang benderang. Namun kita sebelum melanjutkan sesi ini sedikit pesan yang ingin Dr. Hamid dan semua CISC dan dokter-dokter dari ahli kanker ini untuk Anda, dimanapun Anda berada, silakan untuk dicatat dan disampaikan lagi melalui sosial media, sehingga yang seperti saya katakan, jangan pernah menganggap bahwa kanker ini jika kita tidak kena, maka kita tidak perlu untuk sosialisasi. Karena siapa tahu, kan ini kan zamannya lagi onlinean gitu ya, semuanya kan sistemnya daring gitu ya dok ya. Jadi Ya. daripada kita menyebarkan hoax, lebih baik menyebarkan informasi tentang kanker, begitulah. Nah, silakan untuk disampaikan di sosial media Anda bahwa kunci utama keberhasilan penanganan kanker kolorektal atau usus besar
adalah ditemukan kanker dalam stadium dini, gitu ya, sehingga penting untuk mengenali gejala dan faktor risikonya. Penanganan kanker kolorektal yang optimal dilakukan secara berkelanjutan nih sahabatku sayang semuanya. Jadi ada continue dari tindakan atau pengobatan itu dengan berbagai pilihan terapi termasuk terapi target yang sudah disediakan di Indonesia. Demikian pula program bantuan aksesnya. Jadi kita masih punya asa, kita punya harapan bahwa kita bisa pulih gitu ya dengan menikmati kesempatan hidup kedua. Ilmu pengetahuan mengenai COVID-19 dan juga situasi di Indonesia dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga penting untuk senantiasa berdiskusi dengan dokter jika Anda merasa ragu dan khawatir dengan rencana pengobatan yang sudah diberikan. Tadi Dr. Hamid sudah mengingatkan itu hak Anda. Kalau misalnya Anda mau cari second opinion atau third opinion atau mau sampai 10 dokter yang didatengin boleh, itu hak Anda. Tapi jangan lupa pilih dokter yang memang spesialisnya penyakit yang Anda sedang alami. Sudah terdapat program bantuan di berbagai rumah sakit, jangan ragu untuk menghubungi dokter masing-masing terkait program bantuan ini. Ya dok ya, nah jadi kami ingin sekali semua gini, dokter Hamid izin ya cerita dulu nih sedikit nih dok. Saya kan penyintas ya. Ibu saya meninggal karena kanker ovarium. Nenek saya meninggal karena kanker. Saya menikah sama Gilang, nama suami saya gitu ya. Yang ibunya meninggal karena kanker payudara. Ayahnya meninggal karena kanker prostat. Komplit deh keluarga kami begitu ya. Tetapi kan tidak berarti kita mesti selalu ketakutan bahwa kadang-kadang yang tidak punya pohon keluarga kena kanker yo banyak, sampai bingung ini kenanya bagaimana, bisa dapatnya bagaimana, pola hidup sehat, tapi akhirnya yo kena juga. Nah itu memang udah hadiah dari maha pemegang jiwa begitu loh. Jadi ya sudah diterima saja, dijalani. Kami tuh ingin sekali bahwa Anda semua punya semangat optimis apabila Anda menjadi keluarga yang harus support. Apabila Anda menjadi pasien yang mesti menjalani, ya udah pelan-pelan aja ngejalaninnya kayak naik tangga. Satu gitu ya dijalani. Yang paling penting adalah pikiran mengatakan I'm okay, bisa, bismillah, atau doa dengan cara Anda masing-masing. Karena dok, betul kan kalau saya salah, karena dokter pasti punya pengalaman banyak tentang ini. Pasien yang ketakutan, tindakan pasti gagal. Tapi kalau pasien suka cengengesan, walaupun dalam sakit bisa tertawa dalam sakit, dalam sedih, dalam ketakutan, jenaka lah begitu ya, renyah lah gitu ya, maka tindakan itu bisa memiliki kesuksesan yang tinggi. Adakah cerita dokter mengenai ini supaya jadi penguat nih dok buat semuanya? Silakan dok diceritakan sebelum saya tutup di sesi pertama ini. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menjadi pasien saya selalu sampaikan apa yang dikatakan Mbak Sahnas. Dengan positive thinking, pikiran yang positif, itu 60% sudah memberikan obat. Bagi Bapak Ibu yang pernah menjadi pasien saya, yang ikut mendengarkan di siang hari ini, selalu saya sampaikan, dengan pikiran positif, kalau kena tumor, itu sebenarnya ujian dari Tuhan. Ujian. Kalau ujiannya lulus, nanti berkahnya, hikmahnya akan lebih baik. Nah, jadi pikiran positif, selalu berdoa, itu 60% sudah menjadi obat. Jadi kita tinggal memberikan 40% dari operasi, dari kemo, itu tinggal 40% saja. Itu yang sering saya sampaikan kepada pasien-pasien saya. Demikian Mbak Sahnas.
Betul. Ada pengalamankah dok seseorang pasiennya Dokter Hamid yang akhirnya gagal padahal sebetulnya bisa berhasil hanya karena tidak bisa mengendalikan level emosinya? Ya, jadi mereka yang kurang berhasil rata-rata itu banyak keluhan, banyak mengeluhnya. Nah, sudah berkali-kali kita sampaikan, Bapak, karena kita orang Muslim istighfar, berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan ujiannya segera, ujiannya ini segera berakhir, Bapak diberikan berkah yang lebih baik. Itu kalau sudah nggak masuk, biasanya itu kurang berhasil pengobatan tersebut. Iya, Ya, betul. Baik, dok, hari ini tuh memang ilmunya tuh adalah ilmu tentang ini komprehensif banget gitu ya, bukan hanya soal medis tapi psikologis juga yang Dokter Hamid sampaikan. Karena siap. buat saya, sejago-jagonya Dokter Hamid, sehebat-hebatnya pengobatan, kalau memang pasiennya sudah patah, kehilangan asa, inilah yang suka terjadi, dok. Begitu. Siap. Ini kembali lagi ke ceritanya yang Black Panther Marvel Studios tadi ya, dok ya. Siap. Bayangkan mereka itu tidak tahu kalau dia sakit, dok, karena dia masih dalam akhir hidupnya, dia masih syuting gitu ya, dok ya. Dan semua teman-temannya tuh di lokasi itu tidak tahu kalau dia sakit. Mukanya tuh tetap tenang aja untuk menjalani itu. Ternyata walaupun akhirnya mesti kalah, dalam arti kata memang mesti setiap jiwa itu pasti meninggal, bukan ya, dok ya? Jadi Siap. walaupun mesti kalah, akan tetapi dengan dignity, kalahnya tuh dengan sesuatu, meninggalkan legacy atau warisan yang luar biasa untuk kemanusiaan. Kalau Black Panther ya meninggal dengan meninggalkan karya filmnya yang luar biasa dan dipuji seluruh dunia dengan hal itu. Dokter, saya menginginkan semua pasien dan juga keluarga pasien terinspirasi gitu ya dengan soal psikologis yang hal seperti ini. Sebutkan, dok, 3 langkah apa yang mereka mesti miliki. 1, Ya. berdoa. 2, Berdoa, positive thinking, dan selalu berkarya. Berkarya tersebut dalam arti selalu beraktivitas. Makasih. betul. Terima kasih banyak untuk semua sahabat yang masih setia bergabung bersama kami. Untuk Anda yang terlambat untuk bergabung, silakan untuk menyaksikan kembali nanti di IGTV-nya CISC tentang penjelasan yang luar biasa dari Dr. Hamid Lika-Liku, kanker kolorektal dalam masa pandemi COVID-19, kenali dan tangani dengan optimal. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Ada 7.543 pertanyaan yang Dr. Hamid mesti dijawab. Banyak banget ya, dok ya. Saking semuanya ingin nambah pengetahuan. Baik, dok. Tadi kita hutang janji kepada Ibu HN Birne. Dok, suamiku ada IBS, usia 36 tahun, sudah pernah kolonoskopi usia 21 tahun, gitu ya, waktu di usia 21 tahun. Apa ada kemungkinan CA usus? Kapan waktu tepat untuk screening? Kalau habis makan, dia suka mules dan nervous dari toilet karena IBS. Silahkan, dok. Baik. Maksudnya IBS itu inflammatory bowel syndrome. Inflammatory bowel syndrome itu suatu faktor resiko. Sehingga sebaiknya kalau pada usia 21 sudah pernah di kolonoskopi, harusnya kolonoskopi lagi. Dilakukan kolonoskopi ulang. Jadi Betul. mereka yang punya riwayat polip, yang punya riwayat inflammatory bowel syndrome atau inflammatory bowel disease, kemudian ada riwayat cancer, sebaiknya kolonoskopinya rutin. Kalau perlu setiap tahun kolonoskopi.
Ini udah lama dong artinya. Sekarang 36, Harus 21. kolonoskopi. Udah 15 Harus. tahun yang lalu nih, Dok. Harus karena faktor resiko Ya, kolonoskopi. baik. Nggak apa-apa nih lagi pandemi untuk ngecek ini kolonoskopi. Sebenarnya bukan hambatan, Mm. tetapi tenaga kesehatan menggunakan APD level 3. Oke. Ya. Baik, seperti Kecuali, jawabannya. kecuali pandemi itu ada jadwalnya. Oh, Desember berakhir. Iya, udah pokoknya bismillah kita langsung melakukan pengobatan gitu ya dok ya, karena pandemi kita nggak pernah tahu selesainya kapan, apalagi sekarang udah gelombang kedua dok ya, yang katanya dengan mutasi bermacam-macam gitu tentang virus ini. Baik, Ibu Lin Marlina 82, obat kemo, betulin kalau saya salah baca ya, Kemto, Kurasil, dan leukovorin, dan kemo 2 kali seminggu. Oh, ibu yang tadi dok, ibu Lin Marlina, iya. Itu yang Ya, obat itu kemonya itu. berarti regimennya namanya Volviri. Regimennya namanya Volviri, yaitu 5FU atau Kurasil, leukovorin, sama irinotecan. Kemto itu irinotecan. Nah, yang mempunyai efek samping yang kurang menyenangkan ini irinotecan. Nah, biasanya efek sampingnya diare biasanya. Tetapi kenapa ini kok rambut rontok? Iya, baik. Ya, Jadi memang kalau begitu Ibu Lin perlu ngecek kemana nih dok? Kalau misalnya dokter Hamid mengatakan begitu, double checknya Ibu Lin kemana nih? sebenarnya memang ada kurang dari 1% terjadinya rambut rontok itu ada. Nah, mungkin 1% ini jatuh pada Bu Lin. So ya. Iya. Paham dok. Baik. Yang penting, siap. Yang penting, lanjut. ya. Yang penting itu pengobatannya responnya bagus. Ibu Lin, pokoknya begini, rambut rontok udah digundulin, yo bisa tumbuh lagi. Ya, saya punya banyak sahabat, ya kan, yang menjadi pasien, yang penyintas gitu. Saya nemenin mereka. Ternyata ya pada saat habis gundul, kemudian numbuh lagi, yo rambutnya jadi semakin lebih bagus dari sebelumnya. Bahkan ada yang tadinya lurus jadi ikel-ikel, sekarang lucu begitu ya. Baik, Dokter Hamid, ini Pak Stanley Pangemanan. Mohon bertanya dari Akper Baramuli Manado. Dok, saudara lelaki usia 51 tahun, keluhan asam lambung. Hasil endoskopi ada polip. Hasil lab ada IBD. Maaf, apa ini kolorektal namanya, dok? Yang disebut dengan kolorektal itu usus besar. Sedangkan polip di lambung itu bukan usus besar. Ya namanya polip lambung. Nah, sedangkan kolonoskopi yang dibawa kalau dia ketemu IBS atau IBD, inflammatory bowel disease, itu kolitis, itu itis atau radang usus besar. Nah, radang usus besar itu bukan kanker, tapi faktor resiko terjadinya kanker. Terima kasih. Baik. Dok, ini Ois Hutapea. Berapa persen kemungkinan sembuh CA kolon, dok? Kita bagi per stadium ya. Kalau stadium 0, berapa persen? Stadium 0, stadium 1 itu kuratif itu bisa bahkan 90-100% itu. Baik. Kalau Stadium makan 2. stadium dini. Stadium 0, stadium 1. Kalau stadium 2, stadium 3 itu bahkan bisa 70%. Kalau stadium 3B 40-50%. Tapi yang stadium 4 itu menurut ESMO lagi itu dibagi menjadi 3 grup.
grup 0, grup 1, grup 2, grup 3, 4 grup. Nah, grup 0 walaupun stadium 4 menyebar jauh, tapi masuk kategori grup 0 itu masih kuratif. Ya. Artinya masih sembuh. Nah, sedangkan orang-orang awam bilang kalau sudah stadium 4 itu ya sudah jelek, belum tentu. Di era sekarang, stadium 4 itu ada grup 0, grup 1, grup 2, grup 3. Kalau grup 0 itu artinya operasinya masih bisa bersih, walaupun sudah menyebar. Ya. Ini bisa sembuh. Ya. Nah, sedangkan yang memang tidak bisa dioperasi, itu memang sekitar 7% dalam 5 tahun. Paham, paham. Baik, Dok. Nah, ini tadi yang ibunya sudah dioperasi, Mbak HN Birne. Sudah selesai kemo 6 kali, operasi udah ya, Dok ya. Kemo udah 6 kali, hasil scan dan CEA 1,7. Bagaimana cara saya sebagai keluarga mencegah CA ibu saya balik lagi? Dan apa yang harus dilakukan setelah kemo? Baik, sebenarnya kemo itu patokannya bukan 6 kali. Jadi sebenarnya pengobatan itu 6 bulan. Sebenarnya kemo itu 6 bulan. Nah, ini yang kurang dimengerti oleh banyak pasien, Ya. bahwa dikira kemo itu 6 kali. Untuk kolorektal cancer, kanker usus besar dan rektum, itu kemo adalah 6 bulan. Kalau kemonya siklusnya 2 mingguan, 12 kali. Kalau siklusnya 3 mingguan, 8 kali. Nah, baik. Ini dipertimbangkan untuk kemo 6 kali dengan CEA yang 1, sekian. Jadi, ini CEA yang bagus untuk monitoring, bukan untuk diagnostik. Monitoring, bagus. Nah, ini ada aturan jika habis operasi, setiap 3 bulan CEA harus dicek. Jika masih dalam 1 tahun, CEA sebaiknya tiap 3 bulan. Ada yang bilang 6 bulan. Ya. Terus disurvei sampai 2 tahun pertama. Yang disurvei itu antara lain rongsen dada, CT scan, dan laboratorium termasuk CEA. Ya. Itu 2 tahun pertama sejak dilakukan pengobatan, itu harus rutin. Setelah 2 tahun, baru bisa disurvei atau dimonitor itu setiap tahun. Lah, ibu ini sudah berapa lama ibu ini? Operasinya baru, Dok, tadi gitu loh. Jadi operasi mama saya sudah selesai kemo 6 kali. Jadi mungkin masih proses kemo sebetulnya, Dok ya. Hasil scan dan CEA-nya 1,7. Supaya nggak balik lagi CA-nya gimana, Dok? Gitu loh. Pertanyaannya tadi begitu. Jadi kayaknya kemonya diselesaikan curementnya gitu ya, Dok ya. Dan yang mesti dilakukan setelah kemo sebagai seorang anak supaya ibunya lebih nyaman bagaimana gitu intinya. Ya, memang harus taat terhadap advis dokter yang melakukan tindakan. Iya. Ya, pasti beliau melihat kondisi ibu, oh perlu begini, perlu begini. Betul. Ya. Dok, ini jadi timbul pertanyaan sama saya begini. Semua sahabat saya ya yang habis di kemo atau di radiasi begitu, itu kan mulut, tenggorokan suka rasa kering ya, Dok ya. Jadi kan otomatis kan kalau mau makan, ini serba salah nih kalau misalnya kanker usus besar. Kalau mau makan kan mesti makanan yang cenderung lunak, cair gitu ya, supaya nggak terlalu nyiksa begitu. Nah itu nanti ususnya bagaimana? Kan ususnya yang bekerja untuk menyerap itu semua. Iya. Jadi memang kemoterapi itu ada efek samping ke arah mulut yang disebut dengan stomatitis. Radang bibir lah. Ada kayak jamur-jamur begitu. Ini memang berpengaruh terhadap
eh, masukan diet kita. Mm-mm. Bentuknya cair, bentuknya semi cair, bentuknya padat, sebenarnya itu bukan bukan hal yang berbeda. Karena nanti di dalam lambung itu menjadi kimus yang semuanya hampir sama. Iya, iya, Dari yang padat, dari yang setengah lunak, dari iya. cair, itu nanti menyatu menjadi kimus. Jadi menurut saya, yang penting nutrisinya cukup untuk asupannya. Iya. Sedangkan di usus, itu bergantung kepada fungsi ususnya. Mhm. Kalau sudah cancer dioperasi di sambung, fungsinya bagus, fungsinya tetap bagus, nggak berpengaruh Oh, terhadap pemotongan. Ya, baik. Baik, jadi tadi untuk menjawab dan melanjutkan yang penting dijaga mamahnya mau makan. Udah begitu aja dulu siap. ya, gitu. Jangan sampai nggak mau makan. Dan banyak juga yang DM tuh dok ke saya nih teman-teman yang masih jadi pasien adalah mereka tuh jadi takut makan daging dok gitu loh. Karena takutnya katanya kankernya akhirnya dapat protein dari daging sehingga semakin mengganas. Mitos apa betul? Iya. Kalau daging merah merupakan faktor resiko, itu memang betul. Tetapi tumor itu lebih suka karbohidrat. Oh, Jadi nasi, kalau kentang, roti, gitu kan? iya, jadi kalau kalau kita orang sehat, kebutuhan karbohidrat itu mencapai 60%. Tapi begitu penderita kanker itu maksimal 40%. Apakah karbohidrat dihindari? Tidak perlu dihindari. Biasa saja makan, cuman porsinya dikurang. Ya, Sedangkan kebutuhan dari protein memang sebaiknya beralih ke protein yang bukan daging merah, mungkin daging putih, ayam, atau ikan-ikan ikan, laut. Siap. betul. Baik, dok, ini masuk lagi Mas Hendy K. Nainggolan. Dok, kalau hasil CEA 1,7, apakah masih ada kankernya? Dan apakah sayur, pete, oh, pete, itu bagus untuk pasien kanker, dok? Jadi CEA itu normalnya kurang dari 5. Kalau pasien itu menderita kanker, para ahli berpendapat bahwa sel kanker itu tidak pernah habis dari tubuhnya. Tetapi yang kita harapkan, sel kanker tersebut menjadi sel yang baik-baik saja. Artinya tidak jahat. Sel kanker itu dia tumbuh besar, mudah tumbuh karena tidak bisa dikontrol oleh tubuh semaunya sendiri. Tapi dengan kemo, pembatasan makanan-makanan yang beresiko, sel kanker ini tidak tumbuh seperti liar lagi. Iya. Walaupun kanker, tapi sifatnya dia sudah menjadi seperti jinak. Maka dikatakan oleh beberapa grup cancer itu, kita damai bersama cancer. Benar. Jadi Dokter Hamid dan teman-teman yang lain, teman-teman kolega dokternya lagi membuat kanker di tubuh Anda lagi tidur gitu kan. Intinya begitu penting adalah jangan sampai singa yang lagi tidur dibangunin lagi karena ternyata ada yang salah sesudah pasca ditidurkan nih si sel kankernya. Begitu ya, Dok ya. Jadi Ya, memang benar kalau sekali kita menjadi pasien, maka seumur hidup kita mesti berdamai dengan sel tersebut ada di dalam tubuh kita karena tidak mungkin bisa nol. Begitu ya. Mas siap. Hendy sudah terjawab. Ada Mas Yulzu, kalau punya riwayat pernah CA rektum dan saat ini sudah permanen pakai kolostomi, bagian apakah yang masih bisa kolonoskopi? Silakan, Dok. Iya, namanya kolonoskopi itu kita skopi. Artinya kita itu meneropong usus besar. Ya. Jadi kolonoskopi kita itu meneropong usus besar. Kalau sudah anusnya ditutup, bagaimana kolonoskopinya? Lewat
kolostominya, lewat stomanya, lewat usus yang dibuat anus itu. Ya. Ya, Jadi udah begitu caranya ya dok ya. Tapi iya. mesti berkala nggak ngerjainnya lagi? Tadi ada yang disebut dengan surveillance. Jika pada saat operasi, biasanya operasi emergency, tidak sempat dilakukan kolonoskopi, maka dalam 1 tahun dalam tahun pertama, sejak dia dilakukan pembedahan, harus segera dikolonoskopi. Misalnya sudah 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu, sebaiknya kolonoskopi dalam Oke. tahun pertama. Baik, baik dok. Nah, kalau begitu lika-liku tentang kanker kolorektal dalam masa pandemi COVID-19 sangat dijelaskan oleh Dokter Hamid begitu baiknya, gitu ya dok ya. Nah, kalau begitu kali ini silakan Anda menyampaikan encouragement dok kepada pasien dan kepada penyintas, kepada fighter dan juga kepada survivor di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Dokter Hamid. Ya, terima kasih. Pandemi memang merubah segalanya, tetapi khusus untuk colorectal cancer, kita tidak boleh substandar dalam melakukan screening, substandar dalam melakukan diagnostik, substandar dalam melakukan terapi. Jadi, cuman caranya yang kita rubah. Intinya, kalau memang itu merupakan suatu indikasi untuk dilakukan pemeriksaan fisik secara kontak, sebaiknya dilakukan. Tidak bisa dengan hanya menanyakan keluhan. Bapak berdarah, oh iya, kalau itu begini, tidak bisa. Jadi, saya menyampaikan kepada teman-teman sejawat, juga kepada pendengar, kalau memang ada keluhan, misalnya BAB berdarah, kalau memang harus dicolok dubur, colok dubur. Tenaga medis mohon jangan takut, karena itu menegakkan diagnosis. Untuk di masa COVID, memang kita harus pakai APD yang dianjurkan untuk diagnostik. Untuk dilakukan tindakan, yang tadi prioritas dari ESMO ada prioritas tinggi, resiko tinggi, prioritas menengah, dan prioritas rendah, itu hanya guideline. Ya. Tapi mohon tetap disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Karena resiko rendah, kalau kita menunggu masa COVID selesainya nggak tahu berapa tahun. Tumor tetap berkembang, namanya tumor hidup. Ini yang perlu diantisipasi, pasien punya hak untuk mendapatkan terapi dengan benar. Penundaan, jika tidak berpengaruh pada resiko terhadap pasien, memang sebaiknya ditunda. Tetapi, jika penundaan mengakibatkan pasien akan lebih parah, mohon tidak ditunda. Demikianlah di era COVID. Terima kasih. Bagaimana Dokter Hamid membesarkan hati Ibu Joyce Hutapea? Nih kita dengarkan bersama nih ya semua sahabat CISC dan sahabat saya, karena Ibu Joyce Hutapea ingin mendapatkan encouragement juga dari Dokter Hamid, karena beliau operasi pengangkatan tumor sudah dilakukan sinar dan kemo oral dok. Kemungkinan kambuh seberapa besar? Saya nih udah stadium 3B dok, usia 43 tahun sekarang. Ya, terima kasih. 3B itu artinya kelenjar getah beningnya sudah terkena, tetapi belum menyebar jauh. Berarti sudah bisa dikatakan locally advanced. Jadi tumornya besar di tempat, belum menyebar jauh. Nah, yang namanya 3B, kita belum tahu apakah operasinya itu ada sisa tumor di dalamnya,
apakah tidak, apakah tumor terangkat semuanya, memang perlu data adanya lateral clearance di dalam pemeriksaan patologi anatominya. Lateral clearance itu batas sekelilingnya dan batas sayatannya atas bawah. Ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan selanjutnya. Tetapi percayalah Bu, bahwa dokter yang menangani Ibu tentunya mempunyai pengalaman yang cukup baik sehingga modalitas terapi untuk rectal cancer itu dijalankan. Contohnya pembedahan, contohnya radiasi, kemudian di kemoterapi. Ini modalitas terapi pada rectal cancer yang memang harus dijalani. Jika Ibu tunduk, bukan tunduk istilahnya, Nurut. disiplin, menurut apa yang diadviskan oleh dokter yang menangani Ibu, insya Allah akan baik hasilnya. Karena sesuai dengan kaidah-kaidah pengobatan kanker rektum. Terima kasih. Baik, baik. Dan ada satu lagi Ibu Rina Sariowa. Ibu Rina ini juga ingin dapat penguatan dari Dokter Hamid karena beliau adalah pasien CA sigmoid, baru selesai kemo 12 kali saya Dok, dari bulan Maret tanggal 19 Agustus, CEA saya 3, THL 9, SEPT 4,12. Ini kira-kira kenapa badan saya Dok gitu. Ya baik. Jadi sigmoid itu di atasnya rektum. Di atasnya rektum ada rektosigmoid, di atasnya rektosigmoid ada sigmoid. Memang di daerah situlah yang paling banyak. Semuanya bergantung kepada stadium. Nah, pernahkah Ibu atau Bapak mendapatkan penjelasan oleh dokter, Ibu stadiumnya berapa, rumusnya T, N, M. T-nya berapa? Ulang Dok, ulang. T. Iya. T itu tumor. Iya. T itu tumor. T, N itu nodul. November, nodul. Dan M itu metastasis. Oh, penyebaran. Penyebaran. Itu sebaiknya disampaikan kepada pasien. Dan pasien hafal dengan rumus tumornya sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya rumus TNM, setiap pasien pergi ke semua dokter dimanapun, dokter tersebut sudah mengetahui. Nggak perlu menyebutkan stadium berapa. Cukup menyebutkan TNM. T-nya berapa, N-nya berapa, M-nya berapa. Nah, dengan demikian, maka kita bisa memperkirakan pengobatan atau kemoterapi apa dan bagaimana selanjutnya yang akan kita lakukan. Baik. Ya, mohon kepada teman-teman pendengar, kalau ada tetangganya yang sakit, mohon kepada dokternya menanyakan, T saya berapa Dok? N saya berapa Dok? M saya berapa? Iya. Makasih. Oh, jadi pintar nih semuanya pagi ini. TNM, Tango November Mama. Ingatnya begitu ya, TNM. Dicatat, di handphonenya dicatat. Sehingga kalau misalnya kita mau double check atau triple check kepada ahli medis lainnya dengan angka TNM ini, langsung kita bisa komparasi atau saling membandingkan pengobatan yang sebelumnya atau ada advice yang baru yang mungkin menjadi pertimbangan Anda sebagai pasien dan keluarga sebagai pendukung, begitu ya Dok ya. Dan ini mesti ditutup nih Dok pertemuan kita, padahal saya pengen berilmu lagi sama Dokter Hamid. Kalau gitu saya yang ngasih pertanyaan boleh nggak ke Dokter Hamid? Tapi jawab cepet ya, kita main ya, kita main. Haha. Dokter Hamid,
ada keluarganya yang pernah jadi pasien kanker nggak? Alhamdulillah tidak ada. Baik. Dokter Hamid, seandainya, nauzubillah min zalik, seandainya ada, Dokter Hamid lebih takut tidak? Keluarganya ada, karena kan Dokter Hamid semakin canggih ilmunya sebetulnya jadi semakin tahu. Dokter Hamid Tidak, semakin rewel nggak sama kolega yang akan melakukan tindakan operasi terhadap keluarga yang kena? saya akan ajak diskusi. Pintar, jawabannya bijak nih. Karena kan biasanya etika kedokteran kalau misalnya ada pihak keluarga dekat, sebisa mungkin bukan kita yang operasi. Betul kan kalau saya salah ya dok ya? Karena ada keterlibatan emosi. Pasti ada koleganya dokter Hamid yang mesti nanganin. Betul ya dok ya? Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini udah kayak ujian nih. Nah, uzubillah min zalik juga. Jangan sampai dok, saya berdoa dokter Hamid panjang umur. Jika Anda yang kena, takutkah Anda? Saya tidak takut karena semuanya itu sudah ada ilmunya. Terima kasih. Sedih nggak? Sedih iya, tetapi saya akan serahkan kepada teman sejawat saya karena beliau mempunyai ilmu yang mungkin sama dengan saya atau lebih baik dari saya. Iya. Kenapa ya dok? Aku nanya begini sama dokter Hamid. Karena teman-teman saya itu pada akhirnya suka nggak bisa sambung hati, sambung rasa dengan dokter yang menangani. Karena mereka selalu bilangnya begini, itu dokter enak banget ya Nas ngomongnya kayak begitu. Kan bukan dia yang ngalamin, bukan dia yang ngerasain tuh saya. Begitu dok, gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang dokter ternyata pilihan yang paling menjadi favorit untuk pasien kalau bisa menempatkan posisinya di diri sang pasien gitu ya dok ya. Itu sebabnya saya bertanya pertanyaan terakhir, pertanyaan penuh kasih gitu ke dokter Hamid adalah, oh ternyata memang dokter Hamid pantaslah menjadi idola karena memang semua keputusan-keputusannya selalu try to put the shoes ke pasiennya sehingga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan keluarga. Baik dokter, sekali lagi take home message mesti dibacakan. Dokter mau menambahkan dulu sebelum saya membacakan sekali lagi tentang kunci utama keberhasilan penanganan kanker kolorektal adalah? Ya, terima kasih. Kita menderita apapun, yang penting tadi itu, kita adalah positive thinking. Ya. Jangan mengeluh terhadap sakit, tapi anggap sakit itu adalah ujian. Ya. Semua pasien saya edukasi tersebut, alhamdulillah, sembuhnya lebih cepat dari yang kita perkirakan. Alhamdulillah. Iya, dokter Hamidnya juga baik, doanya kencang, wiridnya bagus, sholatnya nggak ketinggalan. Amin. Ya dok ya. Dok, dan mudah-mudahan penanganan kanker kolorektal yang optimal dilakukan secara berkelanjutan. Para sahabat semuanya jangan lupa untuk memilih berbagai pilihan terapi termasuk terapi karena telah tersedia di Indonesia. Demikian pula program bantuan aksesnya. Ilmu pengetahuan mengenai COVID-19 di situasi yang Indonesia yang saat ini berubah seiring dengan berjalannya waktu. PSBB kan udah mulai lagi nih dok ya, Senin ya katanya begitu kan. Nah sehingga penting untuk senantiasa berdiskusi dengan dokter jika Anda merasa ragu dan khawatir dengan rencana pengobatan Anda. Saya mau ngasih tips tambahan. Ini untuk para sahabat ya, kalau milih dokter itu satu, pilihlah dokter yang reachable, yang mudah untuk ditanya, yang nggak sulit. Kemudian pilihlah dokter yang punya suster wajahnya menyenangkan. Karena kalau misalnya seorang dokter punya suster wajahnya judes, maka jadi pasien juga deg-degan.
mau nanya tuh pasti suka lupa ngelihat wajah susternya tuh udah ngelihat jam nih lama banget nih pasien nanya-nanya begitu kan ya. Jadi pilihlah suster yang wajahnya menarik. Cantik itu relatif, tapi kalau galak itu mutlak gitu ya. Nah, nah kemudian jangan lupa untuk semua sahabat membawa catatan ya. Bawa catatan. Setiap datang ke ruang praktek dokter tuh dicatat. Ini nih bisa lupa. Karena kalau udah ngeliat wajah dokter, ngeliat wajah susternya bisa lupa. Baca catatannya supaya terstruktur gitu ya dok ya, pertanyaan-pertanyaannya untuk diberikan. Nah, juga program bantuan di beberapa rumah sakit Anda mesti tahu bahwa sudah ada, jangan ragu untuk menghubungi dokter masing-masing terkait program bantuan ini. Terapi banyak jenisnya, terapi target ada, bantuannya seperti apa, coba dicek semuanya. Dan untuk semua sahabat, kita berdoa sama-sama ya, bahwa jika Anda menjadi pasien, insya Allah ini adalah jalan sesuatu yang rahasia langit, yang kita nggak tahu apa yang mesti terjadi. Tapi percayalah, apapun itu, pasti ada pembelajaran yang luar biasa sehingga kita bisa naik kelas. Ngomong sih enak, Syahnas. Saya udah ngerasain, bukan asal ngomong gitu ya, karena saya walk the talk ini, makanya saya ingin berbagi kepada Anda. Itu sebabnya tolong Anda sebagai seorang pasien, carilah sebuah komunitas seperti CISC ini, karena Anda mesti mempelajari perjalanan kehidupan pengobatan pasien yang lain. Jangan belajar dari pengalamannya sendiri. Kalau belajar dari pengalamannya sendiri bisa salah jalan. Tapi kalau misalnya dari orang lain kita tahu mana yang salah jangan diambil. Yang benar ayo jalanin. Begitu ya. Jadi carilah sebuah komunitas yang bisa saling sambung rasa. Dan CISC adalah sebuah komunitas untuk para support system atau keluarga, teman atau siapapun. Bahkan untuk volunteer, relawan yang ingin sekali berbagi informasi walaupun dia tidak pasien. Tidak ada keluarganya yang menjadi pasien, tapi ada dorongan bahwa urusan kanker ini adalah kepedulian kita semua. Kepedulian Anda artinya menyelamatkan satu nyawa karena bisa terdeteksi secara dini. Begitu dokter, terima kasih untuk CISC, terima kasih untuk PT Roche Indonesia, terima kasih dokter Hamid, salam buat keluarga. Sehat terus, baik terus, kemudian tetaplah menjadi sosok inspiratif dan tetap memegang sumpah Hipokratesnya untuk menolong kemanusiaan, karena saya yakin dokter itu selalu adalah jabatan yang mulia dan masuk surganya antriannya paling depan dibandingkan saya yang cuma penyiar. Kalau saya ada di belakang, dokter Hamid udah di depan, dia udah manggil-manggil. Dok nggak ingat kita lagi talk show IG live, kok nggak noleh, ajak-ajak saya dok masuk duluan. Terima kasih ya dok ya, sampai jumpa semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.